Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru tahun 2022 ini ya. Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya teman-teman, bahwa untuk rencana ya seleksi P3K Guru tahun 2022 ini sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan ya dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini untuk semua pelamar ya, baik itu P1, P2, P3 maupun pelamar umum, ini memang direncanakan pengumuman seleksi ya dan juga pendaftaran ini dimulai 25 Oktober 2022 ataupun hari ini ya, tetapi perlu dipahami bahwa di sini untuk tanggal awal ini mungkin bisa saja bergeser mengingat tanggal akhir sampai dengan 7 November 2022 dan di sini ada 14 hari atau sekitar 2 minggu ya. Nah, sini teman-teman kita akan berbagi informasi teman-teman. Di sini ada penjelasan terbaru dari BKN terkait dengan pembukaan seleksi P3K Guru di SSCASN. Tentunya di sini ada 3 poin penting ya yang perlu kalian ketahui. Mungkin nanti jika ada jadwal yang tidak sesuai ya, tentunya ada beberapa kebijakan-kebijakan atau ada beberapa pemikiran yang menyebabkan mungkin untuk pembukaan di laman SSCASN bisa saja nanti mundur ya, ataupun mungkin semoga saja ya hari ini sesuai jadwal bisa dibuka untuk pendaftaran dan juga formasinya di SSCASN. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada penjelasan terbaru apa dari BKN dan tentu ada 3 hal penting apa yang perlu kita ketahui terkait dengan pelaksanaan pembukaan seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita langsung saja mulai dari sini ya. Jadi untuk penjelasan terbaru dari BKN ini apakah semoga saja jadwal yang sudah disiapkan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam laman resminya di guru.ppk.kemdikbud.go.id terkait dengan pengumuman seleksi guru untuk ASN P3K tahun 2022 ini memang sudah dijadwalkan ya. Ini jadwal resminya dibuka hari ini ya, 25 Oktober 2022. Dan semoga saja ini nanti tidak ada perubahan dan bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam progresnya ya, di sini aplikasi penilaian sudah selesai, infrastruktur, referensi program studi dan linearitas sudah selesai, ABK ini juga sudah selesai. Yang terakhir ada integrasi sistem data ini juga sudah selesai ya. Tentunya ada beberapa data yang memang harus dipadukan. Nah, di sini teman-teman kita menunggu tinggal di poin ini ya, persiapan pendaftaran dan juga pendaftaran pada SSCASN dimulai. Nanti kita tinggal menunggu di 2 step ini. Semoga berdasarkan dari jadwal yang sudah disiapkan, semoga saja nanti jadwalnya tidak molor ya, sehingga hari ini teman-teman khususnya bagi yang akan mengikuti seleksi P3K Guru sudah bisa melaksanakan di pendaftaran di laman SSCASN. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya, ada informasi apa dari yang pertama ya. Informasi ini kita ambil dari JPNN. Di sini ada Kepala BKN, ini ada ungkap ya, ada hal krusial yang mengganjal seleksi P3K 2022. Ini honorer untuk mohon bersabar. Di sini dijelaskan teman-teman, Pak Bima Haria ya selaku pelaksana PLT Kepala BKN. Di sini ganjalan yang menyebabkan BKN belum berani membuka ini ya, sistem seleksi CPNS ini ya, calon aparatur sipil negara di SSCASN bulan ini. Salah satu contohnya terkait dengan mekanisme seleksi P3K Guru yang mana di Kemdikbudristek teman-teman di sini menetapkan prioritas P1 yaitu guru lulus passing grade yang jadwalnya berbarengan dengan P2, P3 dan juga pelamar umum. Ini sebelumnya seperti yang sudah kita pahami teman-teman ya, bahwa di dalam P2, P3 dan juga pelamar umum tentunya nanti ketika masih ada sisa formasi ya dari P1 tentunya nanti baru akan dibuka di P2, P3 dan juga pelamar umum. Tapi kalau kita lihat teman-teman memang di jadwalnya ya, baik itu P1, P2 maupun P3 ini dibuka serentak di 25 Oktober 2022. Ini salah satu pertimbangan dari Kepala BKN ya. Terus yang berikutnya teman-teman, nah, hal ini dikhawatirkan ya dari Pak Bima Haria akan menimbulkan potensi gelombang protes dari guru lulus PG ya. Nah, kenapa sih tidak menyelesaikan dulu 193.954 guru yang sudah lulus ya, sebagian adalah P1.
Jangan semuanya diselesaikan tahun ini ya, seharusnya bertahap, kata Pak Bima ya, seusai penandatanganan kerjasama dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas Pondok Cabe. Ini dia menegaskan bahwa BKN tidak mau gegabah membuka SSCASN sebelum hal-hal krusial itu diselesaikan. Ini bila Kemendikbudristek tetap memaksa untuk membuka seleksi P3K guru pada 25 Oktober, Bima mempersilahkan saja ya. Artinya boleh-boleh saja, namun dia mengingatkan bahwa muaranya tetap ke BKN juga ya, karena seperti yang kita pahami bahwa untuk seleksi CASN ya tentunya semuanya berada di BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, yang mana selain ini tentunya ada beberapa panselnas ya, yang salah satunya ya tentu di dalam bagian dari BKN. Ini BKN kurang sreg ya bila guru honorer K2 yang belum ikut tes di P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade yang disebut P2 ikut seleksi tahun ini. Ya, jadi tentunya mungkin ini salah satunya untuk teman-teman K2 yang memang sudah lama mengabdi ya, ini tentunya bisa diselesaikan lebih dulu. Begitu juga dengan P2, yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun terdaftar di Dapurdip, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Ini sekali lagi bukan masalah sistem ya, karena SSCASN sudah lama siap, kami hanya minta Kemendikbudristek ini menyelesaikan dulu untuk yang P1. Jadi mungkin yang dimaksud ini adalah biar teman-teman yang sudah lulus PG ya, itu bisa masuk dulu di penempatan, nanti baru dibuka di P2 maupun di P3. Hal ini mempertimbangkan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dulu penempatan mereka ya, baru menyusul di kelompok P2, P3 dan juga di pelamar umum ya. Bima menegaskan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapurdik sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 ini langsung diikutsertakan bersama-sama dengan guru lulus PG ya. Dia menilai alangkah bijaknya bila guru P1 ya diamankan terlebih dahulu posisinya, sebab mereka sudah 2 kali ya ikut tes di P3K. Memang di P3K tahun 2021 kemarin teman-teman terjadi dua tahap ya, tahap 1 dan juga tahap 2. Nah, ini saya khawatir bila nanti P1, P2 dan P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulus PG. Ya, sementara itu ini kalangan honorer tetap berharap pendaftaran seleksi P3K guru dibuka pada Selasa ya, 25 Oktober 2022. Ini namun sebagian besar guru lulus PG juga berharap mereka diselesaikan dulu sebelum beranjak ke P2, P3 dan juga ke pelamar umum. Ini terkait dengan info terbaru teman-teman ya, untuk penjelasan terkait dengan seleksi P3K guru yang rencananya memang dibuka di hari ini ya. Semoga saja nanti ada kebijakan-kebijakan yang terbaik. Terus yang berikutnya teman-teman, nah ini tentunya ada beberapa hal yang perlu dipahami ya, bahwa untuk teman-teman guru yang lulus passing grade ini memang sesuai dengan alurnya ya, sesuai dengan mekanisme seleksinya ya. Nah, ini memang untuk penempatan ya. Jadi untuk guru-guru yang sudah lolos di seleksi P3K guru ini memang direncanakan mereka akan tinggal memilih saja ya. Jadi setelah login di P1 ya, ini guru lulus P1 ya, login di SSCASN dan dia akan mendapatkan penempatan ya. Ini diharapkan memang seperti ini ya. Jadi diharapkan salah satunya memang mereka akan langsung mendapatkan penempatan, proses pemberkasan, dan mereka akan bertugas di tempat penempatan. Tapi apabila mereka tidak mendapatkan penempatan ya tentu ya dia harus menunggu ya. Kita tidak tahu kapan informasi itu ada, atau mereka bisa harus turun ya, turun status dia menjadi menjadi pelamar di P2, P3 atau pelamar umum, dan dia harus melakukan observasi ya, dan juga nanti seleksi kompetensi dan juga akan diambil nilai tertinggi dan baru di penempatan sesuai dengan tempat tugasnya. Oke, yang berikutnya teman-teman, ini informasi yang kedua, ini pernyataan terbaru dari BKN ya soal pembukaan SSCASN. Nah, ini honorer menurut tarif napas dahulu. Ini sebenarnya juga sama ya. Ini ada beberapa hal krusial ya, memang beberapa informasi. Yang pertama dari Pak Deputi ya, ini Pak Suherman mengungkapkan bahwa pendaftaran seleksi P3K guru dan non-guru dilaksanakan secara serentak ya. Ini baik dari formasi guru, nakes, dan juga teknis, itu memang direncanakan semuanya dilaksanakan secara bersamaan. Akhirnya dia mengaku sejumlah regulasi terkait pelaksanaan P3K 2022 ini sudah terbit, namun ada hal teknis yang masih menjadi kendala.
Ini contohnya untuk formasi nakes ya. Nah, ini di Kemenpan RB nomor 968 2020 sudah terbit pada 20 Oktober. Namun, Kementerian Kesehatan baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Jadi mungkin ini salah satu yang bisa menghambat ya. Terus ini ada beberapa yang kita sorot ya. Ditanya apakah memungkinkan pendaftaran dimulai 25 Oktober. Ini sesuai timeline yang dikeluarkan Kemendikbudristek. Ini jawaban Deputi Suherman ini bikin kaget ya, bahwa jadwal tersebut baru ancar-ancar ya. Dan belum keputusan final, bisa saja tepat waktu 25 Oktober. Kalau API service dari Kemendikbudristek ke BKN sudah selesai, begitu juga dari Kemenpes ke BKN. Jadi mungkin masih ada miskomunikasi ya, atau mungkin ada beberapa data yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Terus yang berikutnya teman-teman untuk terkait yang terbaru, informasi yang terakhir, ini ada penjelasan juga dari BKN bahwa Kepala BKN ini ingin ya, jadi NIP P3K guru ini yang lulus PG diserahkan lebih dahulu, alasannya kuat. Jadi ini mungkin salah satu alasannya ya, bahwa untuk Kepala BKN itu menginginkan teman-teman yang sudah lulus PG di tahun 2021 itu diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru ada seleksi untuk yang P2, P3 maupun di pelamar umum ya. Di sini teman-teman ini itu karena masih ada yang belum matching ya dalam mekanisme pendataan guru honorer ini. Nah, ini kalau dipaksakan dibuka 25 dan kemudian saya buka SSN sementara data P2 dan P3 belum siap, apa nggak berbahaya tuh ya, kata Bima Haryawibima Bama sesuai dengan penandatanganan kerjasama yang sudah kita sebutkan tadi ya. Dia mengungkapkan bahwa untuk data yang diserahkan ke Kemendikbud ke BKN adalah guru lulus passing grade atau untuk prioritas P1. Sementara itu untuk data guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2001 maupun tidak lulus passing grade yang disebut P2 belum. Begitu juga dengan P2 yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG ya. Nah, ini kalau dipaksakan dibuka, lantas banyak yang enggak dapat formasi bagaimana? Karena datanya belum lengkap bagaimana? Apakah enggak mengundang protes lagi, ujarnya. Jadi melihat waktu yang makin sempit, Bima Haria menegaskan bahwa ingin menyelesaikan dulu ya untuk yang 193.954 guru lulus PG dahulu. Dia ingin menyerahkan NIP P3K guru P1 itu ya. Jadi semoga saja langkah baik ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah lulus PG ini bisa diselesaikan terlebih dahulu. Terus yang terakhir teman-teman, dia menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan SSCSN karena sistem itu sudah sering dipakai. Persoalannya ada pada data dan waktu yang tidak memungkinkan untuk menyeleksi P1, P2, P3 dan juga pelamur di akhir tahun ini ya. Semoga saja teman-teman untuk P3K ya itu bisa diselesaikan di tahun-tahun ini ya. Sehingga bagi teman-teman terutama yang sudah lulus PG itu bisa segera untuk penempatan dan menerima SK P3K-nya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa untuk menyiapkan ya beberapa berkas ya. Jadi sambil menunggu pendaftaran dibuka ya, teman-teman bisa menyiapkan beberapa berkas untuk persiapan seleksi P3K guru di tahun 2022 ini ya. Misalkan ada pas foto dengan latar belakang merah, surat pernyataan dan ketentuan sebagai berikut ya, tidak diketik komputer ya, bermaterai 10.000, ditandangnya sendiri dengan tinta hitam dan buat pada tanggal pendaftaran, scan KTP, ijazah asli ya, sertifikat pendidik bagi yang memiliki, dan bagi penyandang disabilitas ini bisa menambahkan keterangan penyandang disabilitas dari puskesmas rumah sakit ya milik pemerintah. Dan yang terakhir adalah melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Jadi ini untuk yang disabilitas. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selalu kita doakan semoga semuanya bisa lulus seleksi di P3K tahun 2022 ini. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.